Mungkin pada saat itu dari segi lagu tuh emang belum ada yang cocok untuk diaplikasikan, dan eh, dari segi budget kali ya, mungkin gue agak kurang ajar juga, kayak baru desain sama label udah gitu, gue minta yang konsepnya perang-perang segala, kayak bisa ditabok gue. Kalau untuk kayak video klip atau foto atau yang berbau dengan artwork dan segala macam, gue tuh kayak somehow agak-agak OCD ya, bisa dibilang gitu. Awalnya gue kirain tuh akan awkward karena memang istri gue dan anak gue tuh bukan yang tipikal ramah kamera sebenarnya. Ya pun gue juga, karena sebenarnya gue juga bukan yang tipikal nyaman di depan kamera juga sih. Katanya juga suatu saat tetap akan bikin lagu bahasa Indonesia dan dirilis. Nah itu kira-kira udah ada progresnya belum? Dan kapan mungkin project single berbahasa Indonesia ciptaan Randy Pandugo akan dirilis? Hmm, um, belum sih sejujurnya, karena Oke. bukan sesuatu yang gampang buat gue untuk nulis. Sebenarnya untuk nulis lagu tuh bukan suatu hal yang gampang buat gue gitu. Gue bukan yang tipikal yang genius yang emang tiap hari gue berkutat sama nulis songwriting segitu. Nggak, gue nggak berkutat setiap harinya gitu. Jadi mungkin karena itu juga gue bukan yang tipikal yang oh ya oke gue menulis ini kayak bisa satu lagu tuh kadang-kadang kayak umurnya bisa kelar setahun, ada kayak bahkan ada yang 2 tahun kayak gitu. Jadi terutama lagu Indonesia. Jadi sebenarnya bukan permasalahan, gue tidak menyalahkan sama sekali tentang bahasa Indonesianya, enggak. Tapi karena menurut gue nggak pinter merangkai kata-kata yang bagus dalam bahasa Indonesia, karena menurut pendengaran gue terlalu cheesy ketika gue menulis bahasa Indonesia gitu. Kayak rasanya pas denger tuh kayak cringy sendiri gitu ya. Iya, jadi kayak aduh kok aneh ya gitu. Gue jadi agak nggak apa ya, nggak pede aja sih untuk ngebawainnya. Makanya sampai detik ini gue belum belum berani untuk rilis. Padahal mungkin kalau kata orang lain oke-oke aja, cuma kadang buat diri sendiri gitu yang anehnya tuh ya. Iya, heeh. Oke. Lebih ke kepuasan kepuasan sendiri itu kayak kurang. Tapi kalau misalnya untuk dulu nih, single pertama kali yang dirilis oleh Randy kan itu adalah lagu bahasa Indonesia yang remake punya Cilaon Seven yang judulnya Sebuah Yes. Tujuan Asik. Nah itu apakah mungkin jadi salah satu trik gitu, emang pengen memperkenalkan Randy Pandugo pertama kalinya ke pasar musik kah? Mm. Iya, jadi emang si sebuah kisah klasik yang Shalon Seven itu emang sebenarnya itu deal awal gue pada saat itu sama label ya. Karena ada history gue tadi nggak mau disign sama label, dan gue bilang ya udah kita bikin test case lah, ibaratnya um, kalau misalnya oke, bukan kalau oke tapi lebih ke pengen tes pasarnya aja dulu gitu. Oh ya udah oke. Mau tesnya kayak gimana? Dibilang kita cover aja dulu gitu, karena gue berangkat emang dari lagu-lagu cover. Jadi ya udah, lo mau cover apa gitu, gue punya beberapa pilihan. Nah dari situ gue milih waktu itu emang gue either Shalon Seven atau Glenn Fredly, karena dua dua itu cukup apa ya, punya banyak, gue cukup terinspirasi dari beliau-beliau itu pada saat zaman gue kecil, dan gue pengen ngecover salah satu lagu mereka gitu. Dan akhirnya yang kepilih si Shalon Seven, karena pada saat itu lagunya almarhum Bung Glenn udah diambil. Dan dari situ itu pun juga masih banyak aturannya tuh, lo nggak boleh milih lagu yang udah terkenal ya. Tapi waduh, oke udah, akhirnya gue pilih lah 2 lagu, Pria Kesepian sama si Sebuah Kisah Klasik. Akhirnya yang keterima si Sebuah Kisah Klasik. Oke, akhirnya dirilis tuh, makanya itu yang jadi first singlenya Randy Pandugo. Mm-mm. Tapi by the way, ini pengen tahu dong kalau top 5 Indonesian songs versinya Randy Pandugo apa aja? Aduh banyak banget ya sebenarnya ya. Kalau mau dibilang ada 5, 5. It must be including Zero Seven dan juga lagunya Bung Glenn. Kayak lo kalau ngomong Silon Seven kayak bisa milih ya. Gue nggak bisa milih sih, gue nggak bisa milih karena kayak semuanya gue suka gitu. Dan uh,
Tapi em, mungkin ada satu lagu lama yang mungkin lo juga nggak kepikir juga kalau gue suka lagu itu. Karena ini lagu Ebit GAD, judulnya Kupu-Kupu Kertas. Oke. Itu satu. Terus habis itu lagunya Chrisye, maafkan aku yang telah menyakiti kehidupan kalian. Aku tahu Kutakan Bisa ya. Ya, ya lagunya Mas Pongki kalau nggak salah itu yang bikin. Cuman pada saat dinyanyiin sama almarhum Chrisye tuh kayak wow, kayak this is something gitu yang bisa nenangin. Terus Yang kau minta. Tadi gue googling dulu. ya, ya, Oke. gue agak-agak buruk dengan judul lagu jadi. Apa liriknya aja sih emang kita kan ya. Semua gitu. Terus ada kalau Shalon Seven itu ada sebentar ya. JAP, Apa tuh jang ya, jadikan aku pacarmu. jadikan aku pacarmu. Ya, itu terus habis itu kalau Glenn Fredly itu salah satunya ada terserah. Terserah. Oke. Heeh, Lagu lo terakhir terserah. Lagu yang terakhir, gila lagu lama semua ya, lagu baru ya. Oh, oke, lagunya Marshall, yang Mendendam. Mendendam. Sumpah gue juga suka banget. Ya, Kenapa ya? Kayak agak underrated ya? Apa nggak tahu ya? iya, gue gak ngerti juga itu lagu, padahal bagus banget nih Iya. dari segi nada dari segala macamnya, bagus banget Kalau semua. yang semusim kan emang semua orang tahu lah ya gitu. Ya, tapi Mendendam buat gue best sih. Iya, the best Ya. juga. Oke. Nah, waktu itu ini ngomongin soal side project yang pernah dibikin barengan sama Isyan dan juga Afgan di air gitu kan. Itu kan katanya kalau kemarin dilihat interviewnya Isyan bilang ini termasuk salah satu project kolaborasi dia yang cukup lama gitu. Nah, kira-kira dari kalian bakal ada Hmm. project apa lagi sih bertiga ini nih? So far sih kita tidak, sampai detik ini sih tidak ada uh, kelanjutan lagi sih, memang dalam artian emang kita terakhir single yang kita rilis kan lagunya Dewa Dewa yang lagu Cinta, dan itu emang jadi single perpisahan sih emang. Oh, oke, Jadi penutupan ya. itu penutupan. Jadi emang sebenarnya kan ceritanya si Air tuh sebenarnya cuman untuk satu single doang. Nggak keterusan. Ya, jadi satu single doang. Terus habis itu emang kita waktu itu dapat tawaran, kenapa nggak sekalian bikin EP aja gitu. Oh ya udah, oke, sekalian farewell gitu. Jadi ditutup dengan indah aja deh gitu. Oke. Nggak gantung. Oh, itu berapa single ya? Waktu itu ada kurang lebih tiga. Heaven. Empat, 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 empat. Sorry, Heaven ada, Feel So Right. Udah Oh, gitu ada lagu yang pianoan itu gue lupa. Sebenarnya sih total ada lima sebenarnya. oke. Mm-mm. Terus yang terakhir itu yang si lagu Cinta itu. Baiklah. Nah, Mm-mm. terus ngomongin soal tadi salah satu personil air katakanlah ya. Mm-mm. Dan ini kan kemarin juga cukup mengejutkan ya. Dia ngumumin kalau dia mendirikan label rekaman miliknya sendiri, Red Ya. Projects ini. Nah, kita juga kalau misalnya dari Randy, mungkin Randy juga sempat beberapa kali pindah label musik gitu. Kira-kira kalau dari Randy sendiri ada kemungkinan nggak untuk mungkin one day pengen punya cita-cita bikin label sendiri juga gitu? Gue Hmm, sampai detik ini sih belum kepikiran ya. nggak Oke. nggak kepikiran, karena ketika gue tahu bisnisnya dan segala macam kayak melelahkan. Jadi kayak oke, Senimannya aja deh ya. kenapa? Jadi senimannya aja ya, jadi musisinya aja ya. Iya, dan gue nggak terlalu tertarik yang ngurusin si bisnisnya gitu lah, tau nggak? Kayak ya, yang maksudnya gue di bisnisnya, maksudnya gue juga ada di dalam bisnis, tapi gue nggak terlalu tertarik punya label sendiri untuk ngatur dan segala macamnya. Oke, oke, oke. Hmm. Baiklah. Nah, ini juga Indi masih ingat ya waktu obrolan Indi sama Randy waktu itu yang kebetulan kita ketemu satu event gitu kan ya. Ini Hmm. Randy juga pernah cerita kalau Randy sebetulnya tuh awal mulanya banget adalah seorang gitaris gitu. Ya. Akhirnya nyanyi itu gara-gara kalau nggak salah ada audisi dan butuh vokalis, terus jadi kayak udah deh gue aja nyanyi sendiri gitu kan ya. Iya, kurang lebih begitu. Dan baru nyanyi itu sekitar 2014. Nah, waktu pertama kali manggung sebagai seorang penyanyi itu rasanya gimana? Ada pengalaman yang awkward nggak atau semuanya lancar-lancar aja gitu? Kalau ya iya sih pasti kalau awkward ya.
gue sebenarnya 2011 tuh kalau nggak salah yang pertama kali manggung sebagai bener-bener as a vokalis tuh di 2011 karena project awal gue tuh startsnya di 2010. Eh, tapi pada saat 2010-2011 itu gue bikin project itu tapi nggak berjalan mulus kan akhirnya. Jadi nggak bisa gue bilang jam terbang gue sebagai seorang singer, eh, songwriter tuh berjalan pada saat 2010 gitu loh. Eh, dan sebenarnya baru berjalan di 2014 karena gue mencoba untuk yang belum pernah gue jalanin, which is gue ngamen di cafe to cafe udah gitu, wedding udah gitu gitulah kurang lebihnya. Jadi 2014 tuh sebenarnya jam terbangnya tuh baru ada, dan ya gue baru merasakan awkwardnya nyanyi ditonton cuman satu orang dua orang itu ya di 2014 itu sih. Oke. Hmm. Terus juga nih untuk ada sebuah platform bernama Ah, SoundCloud, ini yang ah. kayaknya lumayan berjalan buat karir Randy di industri musik itu, walaupun katanya tanpa disengaja. Nah, waktu itu juga sempat kan Randy ditawarin jadi juri ajang pencarian bakat nyanyi di SoundCloud, Star Hmm. Indonesia, itu ceritanya gimana? Karena kan sampai bisa jadi seorang juri ditawarin tuh berarti kan kapabilitas Randy di bidang itu udah dipercaya sama banyak orang. Pada saat zaman dulu, pada saat gue belum belum ada manajer dan segala macam karena gue urusin semua sendiri. Misalnya kayak let's say gue ada wedding, um, diundang untuk wedding dan segala macam, bisa nggak sama sound systemnya atau sama apa segala macam. Jadi kayak gue harus cari cari sendiri gitu orang-orang yang menyewakan vendornya lah intinya kayak gitulah. Dan pada saat itu memang gue harus nyari oke satu-satu, kalau misalnya emang si ini nggak bisa gue harus cari kemana ya damn kayak karena belajar ya dari tetangga ya, main gitarnya dan segala macam. Terus habis itu gue minta dilesin gitar sama bokap gue. Menurut gue sosial media yang pakai sekarang udah cukup gitu sih. Ya Oke. nggak tahu lagi kalau misalnya tiba-tiba besok lucu juga kayaknya gue bikin TikTok kayak gitu, nggak tahu lagi. Afgan atau Isyana? This question Petra Sihombing atau Mika Angelo? susah sih kalau ini.